Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadanti Nurul Sifa dari program studi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 20107010010 akan memaparkan mata kuliah Islam dan Ipteks tentang Sains dan Kebangkitan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammaduddin Yuhdi, STHI, MSI. Sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu, sebagaimana juga Dia mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Umat Islam memiliki potensi keduanya, iman dan ilmu, untuk mewujudkan amal soleh dalam peradaban maju. Zaman sudah berubah, sudah tidak ada celah bagi kolonialisme dan imperialisme. Sementara itu, tidak ada suatu bangsa pun yang unggul dalam segala hal. Masing-masing bangsa memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Al-Quran juga sudah menegaskan bahwa kedudukan semua bangsa di dunia ini sama atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, baik laki-laki maupun perempuan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, kerjasama di antara bangsa-bangsa untuk mengembangkan sains dan teknologi menjadi keharusan untuk mengantisipasi sebagai masalah yang dihadapi. Umat manusia adalah perang krisis lingkungan, ledakan penduduk, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk muslim di dunia Islam akan meningkat secara dramatis setelah 50 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil peran sentral dan sinergi di antara bangsa-bangsa itu. Dengan iman, ilmu, dan amal, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam, dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, yaitu demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Pada abad 11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu keduniaan. Ilmu agama, nama lainnya ulum al-din, mempelajari ilmu agama bersifat fardhu ain, dan ilmu keduniaan, nama lainnya ulum al-dunya, menuntut ilmu keduniaan bersifat fardhu kifayah. Kedua, masa kolonial. Sistem pendidikan Islam banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produksi kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karena itu, mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Sementara itu, ilmu keduniaan hanya menjadi domain segelintir orang, terutama anak priayi. Contohnya pendidikan kedokteran. Ketiga, tahun 1636, pendeta John Harvard mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah college yang mirip seperti pesantren di sekitar gereja yang didirikannya. Setelah ratusan tahun, college ini menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi
terbuka di dunia. Keempat, awal abad ke-20, Kiai Dahlan memandang bahwa ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan. Dari keliruan itu sehingga menjadikan umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya menuntut kedua ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Pada surah Al-Qasas ayat 77 dan yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang berbuat kerusakan. Modernisasi umat Islam. Masyarakat Muslim berlangsung unik. Semakin modern, masyarakat semakin memperhatikan nilai-nilai agama dengan ide-ide sekularisme. Ciri-ciri yang paling menonjol di dunia Islam ialah objektifikasi pengetahuan keagamaan di mana pengetahuan dan praktik Islam serta objek kepentingan bagi sejumlah orang yang terus meningkat jumlahnya. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola. Pertama, Islam dan sains merupakan dua domain yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya, dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Kedua, sains merupakan sebuah ethical project, sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial dan budaya yang diadopsi masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai kebutuhan. Sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains Barat dan menyesuaikannya dengan konteks kultural Muslim di berbagai negara. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.